Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak akan memimpin doa di depan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Dea Ariska, Hadir Bu. Anissa Dania, Hadir Bu. Daniela Karomatila, Hadir Bu. Rofi, Hadir Bu. Muhammad Abdor. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu. Ayo kita tes semangat. Tepuk semangat ya. Semangat! Hore! Sudah semangat ya? Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Tumbuhan. Angkat tangan. Ya. Rofi apa? Tentang tumbuhan. Tumbuhan kemarin ada 2 macam, apa saja? Ya. Kotil dan monokotil. Ya, pinter, bagus sekali. Hari ini kita juga akan bahas tentang tumbuhan. Materi kita adalah sumber daya alam. Tujuannya untuk mengetahui manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, langkah-langkah pembelajaran hari ini, kalian mengamati gambar dan berdiskusi dan membentuk kelompok ya. Baik, Pak. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi pada pagi hari ini, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi kalian berhitung terlebih dahulu ya. Baik, Bu. 1, 2, 1. Baik anak-anak, kalian tadi telah berhitung ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk ke kelompoknya masing-masing, yaitu yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan seterusnya. Baik, semua sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Baik, Bu. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Padi. Ya, benar, gambar tumbuhan padi. Tadi kan Ibu sudah memberikan kalian gambar mengenai padi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks bacaan mengenai padi. Jadi kalian baca ya. Baik, Bu. Baik, kalian semua telah membaca teks bacaan yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bertanya, apakah kalian tahu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gak tahu, Bu. Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Gagasan pokok hanya satu dalam satu paragraf. Gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung ini dalam satu paragraf dapat lebih dari satu gagasan. Ibu tadi kan sudah menjelaskan sedikit mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Kalian perhatikan ya, di sini Ibu akan menerangkan bagaimana cara mencari gagasan pokok. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Jadi, ketika kalian membaca dengan cermat, teks bacaan yang Ibu berikan mengenai padi, kalian akan menemukan gagasan pokok. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Baik, kita akan membahas gagasan pokok yang terdapat pada bacaan mengenai padi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Paragraf pertama, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya.
Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Lalu, apakah gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yaitu padi merupakan makanan pokok di Indonesia dan beberapa daerah di Indonesia merupakan penghasil padi utama. Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanamkan di lahan sementara. Bibit yang telah disiap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan tanah. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan menjadi benih lagi. Lalu gagasan pokoknya adalah cara menanam dan merawat padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Jadi, gagasan pokoknya adalah tahapan pertumbuhan padi. Baik, kita tadi sudah mempelajari mengenai tanaman padi melalui teks bacaan. Lalu, apakah kalian tahu bahwa padi itu merupakan sumber daya alam? Baik, semuanya sudah tahu ya bahwa tanaman padi merupakan sumber daya alam. Lalu ibu bertanya, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Bu, kekayaan alam. Benar sekali. Jadi ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu sumber daya alam. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sumber daya alam bisa disingkat dengan SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seperti tadi contohnya padi. Kita bisa menggunakan padi sebagai makanan kita yang diolah menjadi beras kemudian menjadi nasi. Baik, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai sumber daya alam. Lalu, apakah kalian tahu pemanfaatan dari sumber daya alam? Tidak mau, Bu. Sekarang, Ibu akan menjelaskan pemanfaatan dari sumber daya alam. Kalian perhatikan baik-baik ya. Baik, Bu. Secara umum, sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Adapun beberapa manfaat dari sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber makanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan merupakan bahan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Misalnya, daging, sayuran, tepung, dan bahan makanan lainnya yang berasal dari alam. Sumber bahan bakar dan energi. Manusia telah menemukan cara untuk mengubah sumber daya alam menjadi energi untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Banyak teknologi dan inovasi di berbagai bidang. Dalam hal ini, proses inovasi tersebut telah membutuhkan sumber daya alam secara terus-menerus sehingga dapat menghasilkan teknologi baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Menjaga keseimbangan alam.
Selain untuk menunjang kehidupan umat manusia, sumber daya alam juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Ketika sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran, maka akan merusak keseimbangan alam itu sendiri. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memelihara atau merawat SDA di lingkungan sekitar kita. Contoh yang kita ambil hari ini yaitu mengenai padi. Nah, dari bacaan padi ini kalian mengetahui bahwa tanaman padi ini dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman padi biasanya bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut ini adalah cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Sedangkan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Tadi di awal Ibu juga sudah menyampaikan apa itu sumber daya alam. Nah, sampai di sini kalian paham kan? Paham, Bu. Baik, anak-anak Ibu sudah paham ya semuanya. Kalian tahu tidak bahwa tanaman padi ini bisa dibuat karya seni loh? Apakah ada yang tahu seperti apa? Tempel, Bu. Benar sekali bahwa karya seni itu disebut sebagai teknik kolase. Lalu, apakah kalian tahu apa itu kolase? Tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teknik kolase. Kalian perhatikan baik-baik ya. Baik, Bu. Tentu saja Ibu menyampaikan bahwa tanaman padi itu bisa dibuat sebuah karya. Nah, kalian tadi sudah menjawab karya apa itu? Yaitu adalah kolase. Lalu seperti apa itu teknik kolase? Kolase adalah suatu karya seni rekat-merekat. Nah, semuanya sudah paham ya tentang penjelasan Ibu mengenai teknik kolase? Paham, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan kalian LKPD. Kerjakan dan diskusikan bersama temanmu. Nah, di LKPD kalian baca dulu petunjuknya, ya. Paham? Paham. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan mengerjakan. Ada kesulitan kelompok 1? Dibuka, dikerjakan. Untuk kelompok 2, ditulis dulu nama kelompoknya. Sudah 30 menit, sudah selesai semua? Sudah. Selanjutnya kita akan bermain. Permainan ini bernama Talking Pen. Di mana ballpoint ini nanti Ibu salurkan kepada salah satu dari kalian. Kalian akan menyalurkan ke teman-teman kalian. Siapa yang mendapatkan dan memegang ballpen ini, dia akan mendapatkan sebuah pertanyaan dan harus menjawabnya. Siapa yang benar menjawabnya, dia akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Akan tetapi, jika ballpoint ini disalurkan dengan cara dilemparkan, siapa yang melemparkannya,
dia akan mendapatkan pertanyaan. Sudah mengerti? Sudah. Kita akan bernyanyi menanam jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ayo, 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Berhenti. Pertanyaannya, cara merawat dan melestarikan tanaman jagung. Menjaga bibit agar tanaman kembali, penggunaan jagung yang tidak berlebihan. Bagaimana? Benar. Nah, dapat hadiah ya. Ini hadiahnya dari ibu. Mana bolpennya? Kita menyanyikan lagu jagung lagi. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul. Berhenti. Dia pertanyaannya, gagasan pokok pada paragraf pertama. Apa? Ayo. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara. Bagaimana? Benar. Oke, pintar. Dapat hadiah dari ibu. Ini hadiahnya. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita belajar tentang apa saja ya? Ayo. Saya Pak, sumber dalam hayati, alam hayati. Saya Pak, pemanfaatan sumber daya alam. Betul. Betul, hebat ya. Nah, tadi kita belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Kalian kerjakan tugas evaluasi ya di halaman 20. Besok kalian dikumpulkan ke Bapak. Baik Pak. Baik. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing dan mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.